Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irene Elsinta Manunaek, kelas 2D Program Studi S1 Keperawatan Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan membawa materi tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Oleh karena itu, simak videonya. Pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial bisa diartikan sebagai informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan. Apabila seseorang tidak tercukupi kebutuhan fisiknya, maka seseorang tersebut kurang mendapatkan dukungan sosial. Yang kedua, kebutuhan sosial. Orang yang mempunyai aktualisasi yang baik cenderung selalu ingin mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, pengakuan sangat diperlukan untuk memberikan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan psikis. Dalam kehidupan psikis pasien preoperasi, di dalamnya termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, perasaan religius tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Maka orang tersebut akan cenderung mencari dukungan sosial dari orang-orang sekitar sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai. Yang berikut, klasifikasi dukungan sosial. Yang pertama, dukungan informasi, yaitu memberikan penjelasan tentang situasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi individu, seperti nasihat, petunjuk, dan masukan. Yang kedua, dukungan emosional yang meliputi ekspresi empati, misalnya mendengarkan, bersikap terbuka, menunjukkan sikap percaya terhadap apa yang dikeluhkan, mau memahami, ekspresi kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga, dukungan instrumental adalah bantuan yang diberikan secara langsung atau bersifat fasilitas atau materi, misalnya menyediakan fasilitas yang diperlukan, memberikan uang, memberikan makanan, permainan, atau bantuan lainnya. Yang keempat, dukungan penilaian. Dukungan ini bisa berbentuk penilaian yang positif, penguatan untuk melakukan sesuatu, umpan balik, atau menunjukkan perbandingan sosial yang membuka wawasan seseorang yang sedang dalam keadaan stres. Yang berikut, cakupan dukungan sosial. Yang pertama, jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan atau pendekatan berdasarkan kuantitas. Yang kedua, tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi atau pendekatan berdasarkan kualitas. Yang berikut, sumber-sumber dukungan sosial. Yang pertama, dukungan sosial artifisial. Dukungan sosial yang dirancang ke dalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan sosial akibat bencana alam melalui berbagai sumbangan sosial. Yang kedua, dukungan sosial natural, yaitu diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam kehidupannya secara spontan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, misalnya anggota keluarga seperti anak, istri, suami, dan kerabat, teman dekat, atau relasi. Dukungan sosial ini bersifat non-formal. Adapun komponen-komponen dalam dukungan sosial, yaitu yang pertama, kedekatan emosional. Kedekatan emosional merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman. Yang kedua, integrasi sosial merupakan perasaan menjadi bagian dari keluarga, tempat seseorang berada, dan tempat saling berbagi minat dan aktivitas. Yang ketiga, adanya pengakuan, meliputi pengakuan akan kompetensi dan kemampuan seseorang dalam keluarga. Yang keempat, ketergantungan yang dapat diandalkan, meliputi kepastian atau jaminan bahwa seseorang dapat mengandalkan keluarga untuk membantu semua keadaan. Yang kelima, bimbingan. Dukungan sosial jenis ini adalah adanya hubungan kerja ataupun sosial yang dapat memungkinkan seseorang mendapat informasi, saran yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keenam, kesempatan untuk mengasuh. Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan dibutuhkan orang lain. Untuk dukungan sosial, yang pertama, tindakan atau perbuatan, yaitu bentuk nyata dukungan sosial berupa tindakan yang diberikan oleh orang di sekitar pasien, baik dari keluarga, teman, dan masyarakat. Yang kedua, aktivitas religius atau fisik. Semakin bertambahnya usia, maka perasaan religiusnya semakin tinggi. Oleh karena itu, aktivitas religius dapat diberikan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, interaksi atau bertukar pendapat. Dukungan sosial dapat dilakukan dengan interaksi antara pasien dengan orang-orang terdekat, diharapkan dengan berinteraksi dapat memberikan masukan sehingga merasa diperhatikan oleh orang di sekitarnya.
Yang berikut dampak dukungan sosial. Yang pertama, the buffering hypothesis, yaitu dukungan sosial yang melindungi individu dengan melawan efek-efek negatif dan tingkat stres yang tinggi. Yang kedua, the direct effect hypothesis, yaitu individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki perasaan yang kuat bahwa individu tersebut dicintai dan dihargai. Adapun faktor penghambat dukungan sosial, yang pertama penarikan diri menurut orang lain disebabkan lantaran harga diri yang rendah, ketakutan dikritik, pengharapan bahwa orang lain tidak akan menolong, seperti menghindar, menutup diri, membisu, dan menjauh. Yang kedua, melawan orang lain, misalnya sikap curiga, tidak sensitif, tidak timbal balik, dan agresif. Yang ketiga, tindakan sosial yang tidak pantas, seperti membicarakan dirinya secara terus-menerus, mengganggu orang lain, berpakaian tidak pantas, dan tidak pernah merasa puas. Yang berikut dukungan sosial dan kesehatan. Yang pertama, dukungan sosial struktural, yaitu diukur dengan ukuran jejaring sosialnya. Yang kedua, dukungan sosial fungsional, yaitu diukur dengan sejauh mana kebutuhan psikologis dan tujuan seseorang dipenuhi oleh jejaring sosialnya. Yang berikut, hubungan antara dukungan sosial dan kesehatan bisa dilihat dari yang pertama, hubungan langsung. Orang yang mendapatkan dukungan sosial akan langsung dapat menjaga kesehatan. Yang kedua, dukungan sosial melindungi seseorang hanya saat ia mengalami stres sehingga tidak memiliki efek jika tidak ada stres yang terjadi.